Nama saya Siti Aisyah Juhairah, NIM 1910403034. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Manajemen Sarana Prasarana Raudatul Atfal. Yang pertama, pengertian manajemen sarana prasarana. Manajemen sarana prasarana PAUD adalah pengelolaan secara efektif terhadap aset lembaga PAUD yang dimiliki. Beberapa bentuk aset sarana dan prasarana tersebut mencakup tanah dan bangunan PAUD, perangkat pembelajaran yang terdiri dari alat-alat permainan edukatif, baik yang indoor maupun yang outdoor. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas atau prasarana yaitu yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun atau taman, dan jalan menuju ke sekolah. Jadi, sarana dan prasarana pendidikan adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, pengelolaan sarana prasarana. Yang pertama, lokasi pendirian PAUD. Dalam merencanakan pengadaan lahan untuk gedung sekolah, perlu mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, membuat perencanaan tanah, luas, dan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, melakukan survei untuk menentukan lokasi tujuan dan perencanaan tata kota. Yang ketiga, melakukan survei untuk melihat kondisi jalan, transportasi, air, dan listrik, serta harga tanah. Selanjutnya yang kedua, luas tanah. Lembaga penyelenggara pendidikan prasekolah menggunakan ukuran 105 cm kuadrat per anak sebagai ukuran luas minimum dalam aturan pemberian izin pendirian sekolah. Ukuran 105 cm kuadrat per anak dianggap cukup untuk anak-anak usia 2-3 tahun atau usia playgroup. Sementara itu, bagi anak usia 4-6 tahun dipersyaratkan untuk memiliki tempat aktivitas tambahan. Untuk anak usia 4-6 tahun, ukurannya 120-180 cm kuadrat per anak akan lebih mencukupi. Namun, ada pula pakar yang menganggap cukup ukuran 105 cm kuadrat digunakan di TK selama ruangan tersebut terpisah dari bak cuci tangan, loker, dan lemari kabinet. Yang ketiga, bentuk bangunan. Bangunan sekolah adalah semua ruangan yang didirikan di atas lahan yang digunakan untuk kepentingan pendidikan. Bangunan sekolah meliputi ruang kegiatan belajar atau kelas, kantor, perpustakaan, ruang laboratorium, usaha kegiatan sekolah, usaha kesehatan sekolah, kantin, gudang, dan kamar mandi. Sekolah merupakan lembaga tempat untuk mendidik, melatih, dan mengembangkan potensi peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan bangunan yang memadai sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas dan produktivitas, serta dapat menumbuhkan rasa bangga dan betah bersekolah. Bangunan sekolah yang ideal adalah dengan memenuhi kriteria berikut.
Yang pertama, memenuhi kebutuhan dan syarat pedagogis. Yang kedua, aman. Yang ketiga, menurut syarat kesehatan. Yang keempat, menyenangkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan dan tak saling mengganggu. Yang kelima, dapat memungkinkan untuk memperluas tanpa memakan biaya lagi yang besar. Yang keenam, fleksibel, artinya melihat kebutuhan hari depannya dan pula dapat dirubah-rubah setiap saat diperlukan. Yang ketujuh, memenuhi syarat keindahan. Yang kedelapan, ekonomis. Selanjutnya, sarana prasarana pembelajaran. Yang pertama, sarana prasarana pembelajaran indoor. Perangkat sarana prasarana di ruang tertutup diisi berbagai fasilitas permainan indoor, seperti balok dengan berbagai aturan, bola, benda yang menyerupai bintang, mobil-mobilan, dan sebagainya. Sarana prasarana ini akan merangsang kreativitas anak dengan memberdayakan sarana prasarana yang ada di ruang tersebut. Selanjutnya, sarana prasarana perangkat pembelajaran outdoor. Selain sarana prasarana dalam ruang atau indoor, lembaga PAUD juga harus melengkapi sarana prasarana di ruang terbuka atau outdoor. Isinya sama, yaitu berbagai fasilitas pembelajaran atau permainan. Hanya saja bentuk dan jenisnya lebih bervariasi sesuai dengan kondisi di luar ruangan yang ada. Jadi, selain memfasilitasi sarana prasarana pada ruang tertutup, juga harus disediakan sarana prasarana di ruang terbuka atau lapangan. Seperti kursi jungkit yang menyerupai kuda-kudaan, ban mobil bekas yang sudah dicat untuk digelindingkan, ayunan kursi, dan ayunan gantungan, bola dunia untuk bermain memanjat, anyaman tali besar, terowongan buatan atau gorong-gorong, dan sebagainya. Selanjutnya adalah manajemen perawatan sarana prasarana PAUD. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan jenis barangnya masing-masing sehingga tetap awet dan tahan lama. Pemeliharaan manajemen sarana prasarana di TK yang terlibat adalah semua warga sekolah dari kepala TK sampai ke staf-staf lain. Pemeliharaan ini dilakukan seperti merawat dan menjaga barang-barang milik sekolah supaya tetap awet dan penggunaannya bisa lebih lama. Pemeliharaan dilakukan setiap hari. Melakukan pemeliharaan, semua warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan barang. Namun, dalam setiap pemeliharaan ini ada orang-orang yang dikhususkan untuk melakukan pemeliharaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.